Kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian metode FIFO. Apa itu metode FIFO? Metode FIFO adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dengan metode FIFO atau first in, first out. Adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi dalam konteks perusahaan yang memproduksi barang secara berkelanjutan dan homogen. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk ke dalam proses produksi adalah barang yang pertama kali keluar. Tadi, kita sudah membahas tentang pengertian metode FIFO. Nah, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik utama dari metode FIFO ini, diantaranya adalah yang pertama, aliran biaya yang sesuai dengan urutan masuk barang. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk adalah yang pertama dijual. Jadi, aliran biayanya mengikuti urutan barang datang. Yang kedua, penilaian persediaan akhir yang lebih tinggi. Karena barang lama sudah lebih dahulu dijual, maka persediaan akhir terdiri dari barang yang baru masuk dengan harga yang lebih tinggi, sehingga nilainya pun jadi lebih besar. Yang ketiga, harga pokok penjualan atau HPP lebih rendah karena barang yang dijual berasal dari pembelian lama dengan harga yang masih rendah, maka HPP-nya pun jadi lebih kecil. Yang keempat, ada laba kotor lebih tinggi dengan HPP yang lebih rendah, sedangkan harga jual tetap, otomatis selisihnya jadi lebih besar dan itu meningkatkan laba kotor. Yang kelima, pencerminan biaya yang kurang akurat. Saat harga naik, kekurangannya, metode FIFO kurangnya mencerminkan kondisi biaya saat ini, karena yang dijual dihitung berdasarkan harga lama, bukan harga yang terbaru. Keuntungan dan kelemahan metode FIFO. Keuntungan yang pertama itu ada mudah dipahami dan diterima secara universal. Maksudnya, metode FIFO mudah dipahami dan diterima oleh banyak orang karena mengikuti urutan alami dari barang yang masuk dan yang keluar. Yang kedua itu ada meminimalisir pemborosan. Dengan menggunakan metode FIFO, barang yang lebih tua akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga mengurangi resiko pemborosan akibat barang yang kadaluarsa atau rusak. Selanjutnya itu ada kelemahannya. Yang pertama itu ada penghitungan pajak lebih tinggi. Dalam masa inflasi, metode FIFO dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi karena biaya produksi yang lebih rendah, digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan. Yang kedua ada biaya produksi tidak mencerminkan biaya saat ini. Metode FIFO menggunakan biaya produksi yang lebih lama untuk menghitung harga pokok penjualan, sehingga tidak mencerminkan biaya produksi saat ini. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Jika perusahaan memiliki 300 unit dibeli seharga 7.000 dan akuntansi 350 unit dibeli seharga 7.700 dan menjual 600 unit, maka biaya HPP-nya berapa? Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh soal yang sudah dijelaskan oleh Eci. Yang pertama, biaya HPP sama dengan 300 unit dikali dengan 7.000 sama dengan 2.100.000. Dan 300 unit dikali dengan 7.700 sama dengan 2.310.000. Total HPP sama dengan 2.100.000 ditambah 2.310.000 sama dengan 4.410.000. Perhitungan nilai persediaan akhir sama dengan sisa persediaan dari pembelian terakhir 50 unit. 50 dikali dengan 7.700 sama dengan 380.000. Baik, kelompok kami menyimpulkan, metode FIFO dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan dan logika aliran barang. Namun, perlu diperhatikan dampaknya terhadap laba kotor dan pajak penghasilan, terutama dalam kondisi inflasi. Pemilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan kondisi ekonomi yang berlaku.